Seumpama biji sesawi. Shalom, selamat pagi. Kita kembali dalam renungan pagi hari ini dan kita tetap membahas tentang berjalan dengan Tuhan. Dan kemarin kita telah membahas bahwa kita tidak bisa melanjutkan berjalan dengan Tuhan ketika kita ini memiliki rasa takut dan gentar dan diizinkan untuk pulang. Dan sisa daripada tentara atau rakyat yang menyertai Gideon pada waktu hanya tinggal 10.000 saja. Tetapi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam perjalanan berikutnya Tuhan berkata bahwa 10.000 itu masih terlalu banyak. Lalu Tuhan memerintahkan mereka untuk turun minum. Saudaraku yang kasih Tuhan, lalu dikatakan di dalam Hakim-Hakim 7, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidah seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Saudaraku yang kasih Tuhan, rakyat pada waktu itu mungkin sudah melakukan perjalanan yang cukup lama, sehingga tiba saatnya mungkin ada rasa haus, sehingga mereka diizinkan disuruh minum atau turun minum ke sungai. Sudah bisa bayangkan ketika orang itu turun diizinkan, mereka haus, mereka diizinkan untuk turun minum, pasti mereka akan bergegas-gegas untuk minum. Mungkin ada orang yang meletakkan senjatanya, melepas pedangnya, dan mereka langsung turun ke sungai dan mereka minum. Dan Tuhan katakan, yang minumnya seperti anjing disingkirkan tersendiri, dan orang yang berlutut untuk minum. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sekitar 9.700 orang yang minumnya seperti anjing atau berlutut. Saudaraku yang kasih Tuhan, tetapi ada bagian yang lain dikatakan di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-6. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulut ada 300 orang. Tetapi yang lain dan rakyat itu semuanya berlutut minum air. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, orang-orang ini tidak layak, di mana mereka harus pulang, tidak bisa melanjutkan mengikuti perjalanan meraih kemenangan. Kenapa saudaraku yang kasih Tuhan? Karena orang yang mengambil air di tangan dan dibawanya ke mulut, dia tidak melepaskan senjatanya. Dia tetap fokus, dia tetap berjaga-jaga, dan tidak hanya sekedar memuaskan keinginannya dan meletakkan di mana senjatanya atau meletakkan kekuatannya, tetapi dia tetap dalam posisi berjaga-jaga. Artinya bahwa orang yang bisa melanjutkan perjalanan bersama dengan Tuhan adalah orang yang tetap siap siaga dan berjaga-jaga. Itu orang yang layak untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi kalau kita ini meremehkan perkara kecil, meletakkan senjata, tidak berjaga-jaga karena sesuatu hal, mau fokus pada keinginan diri sendiri, fokus dengan ketamaan dunia, orang semacam itu tidak layak melanjutkan perjalanan dengan Tuhan. Hanya 300 orang saja yang mengambil air itu dengan tangannya dibawa ke mulut. Artinya dia tetap berdiri tegak dan dia tetap menghadap ke depan untuk berperang. Saudara kasih Tuhan, itu yang harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Di mana di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita tidak boleh lengah. Kita tetap siap menjaga hidup kita, menjaga kekuatan kita, menjaga akan kekudusan kita,
tetap maju ke depan dan memandang ke depan, tidak untuk lengah dengan keinginan-keinginan daging kita. Dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hanya orang yang berjaga-jaga, iblis tidak mampu menguasai hidup kita. Tetapi kalau kita lengah, maka dia akan menghancurkan hidup kita. Kalau kita lengah, kita tidak berjaga-jaga, kita sedang minum air seenaknya, memuaskan dahaga kita, memuaskan keinginan kita, maka iblis sanggup menghancurkan kita. Dan orang semacam itu tidak layak untuk, saudaraku yang kasih Tuhan, melanjutkan perjalanan untuk meraih kemenangan. Biarlah di tengah-tengah kesulitan, kondisi seperti ini, saatnya kita tidak lengah. Saatnya kita tetap berdiri tegak dan berjaga-jaga, mengarahkan hidup kita pada sasaran yang Tuhan inginkan. Itu yang dapat saya sampaikan. Biarlah saudara dan saya adalah orang yang tidak lengah, tapi orang yang berjaga-jaga dan tetap berjaga-jaga apapun yang terjadi, dan mata kita tetap memandang ke depan, ke arah jalan Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Haleluya, mari kita berdoa. Kami berdoa Bapa di surga. Yesus Kristus, kami minta anugerah-Mu supaya kami adalah orang-orang yang teguh dan kuat, yang bisa berdiri tegak dan berjaga-jaga supaya kami tidak lengah, supaya kami layak berjalan melanjutkan perjalanan ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, tetap setia di dalam Tuhan. Haleluya.